Cut Nyak dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Romawi 6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, seorang ulebalang Romawi 6 Mukim yang juga merupakan keturunan Datuk Makudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Laminga, putra dari Ule Balang Laminga, Romawi 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang komandan. Seperti kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Haha, itu sangat mudah. Apa maksud Anda, komandan? Bukankah persenjataan kita sangat cukup dan tangguh? Meriam. Bagaimana jika kita menembakkan meriam ke Aceh? Bagus juga, tak sia-sia kita mempunyai persenjataan yang bagus. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Cut Nyak, ada apa Mutia? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya aku dengar dari suamiku Belanda, dia melepaskan meriam. Mari kita tenang keluarga, jangan sampai warga panik dengan berita ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Laminga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler menguntungkan diri. Lihatlah diriku sekarang, sudah menjadi jenderal. Permisi, Jenderal. Sepertinya kita memerlukan strategi baru. Belum. Apakah itu tugasmu? Saya hanya menyetujuinya. Saya hanya bertanya kepada jenderal saya yang merupakan mantan strategi. Mengatur strategi yang hebat. Hahaha. Aku tahu aku hebat. Aku akan memberimu strategi. Apa itu, Jenderal? Lihat saja nanti. Baiklah, saya permisi dulu. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Romawi 6 Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Waalaikumsalam, ada apa dengan dia? Ayolah kita pergi. Ayolah, ibu-ibu dan mama sudah mengisi bawa anak-anak kita pergi. Suamiku, dia sedang berjuang ke Aceh. Baiklah, selesai di sini. Cut Nyak dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Laminga bertempur di Gletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar, awas kau Belanda. Kau telah membunuh suamiku. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Sampai sini sekarang. Aku sudah keluar dari Aceh bertemu. Kau seharusnya senang akan hal itu. Mengapa aku harus merasa senang? Ya sudahlah, dia sedang menunggumu. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Tengku Umar. Saya tahu. Saya hendak melamar engkau. Itu apa? Maaf, tapi aku tidak bisa menerima. Kejadian kau memang wanita tangguh, pemberani, dan kokoh dalam pendirian. Jika engkau menikah denganku, saya akan memperbolehkanmu ikut dalam medan pertempuran. Baiklah, saya akan dengar. Asalkan kau menaati kemauan tadi. Saya permisi. Keesokannya,
Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Tengku Umar, suatu kehormatan bagiku kau datang ke sini. Aku datang ke sini membawa 250 pasukan. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku datang untuk menyerahkan diriku dan pasukanku. Akan kuterima kamu dan pasukanmu. Pergilah ke aula Tengku Umar. Kami akan menemuimu. Hahaha, musuh yang sangat mudah. Benar Jenderal, kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa maksudmu belum? Kita harus membuat Tengku Umar terhormat di sini. Itu akan membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Berikan idemu belum? Angkatlah Tengku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh. Ide yang sangat luar biasa. Baik. Udah gitu. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kamu hebat, sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya. Apa yang dilakukan suamimu kepada Belanda? Aku tidak tahu. Nicutnya Dian, seharusnya suamimu memberitahumu. Tapi dia tidak, pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Teku Umar. Selamat siang, Cutnya Mutia. Bolehkah aku meminjam Cutnya Dian sebentar? Mengapa kau mengatakan itu kepadaku? Aku akan pergi. Cutnya Dian, aku pergi dulu ya. Silakan bicaralah. Kamu memberitahunya? Tidak, aku tidak ingin dia tahu. Bagaimanapun dia pasti akan tahu. Dia anak petinggi dulu. Semua informasi pasti akan tahu. Aku tidak ingin dia tahu. Sudahlah, ini demi Aceh. Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teku Umar dan Cut Nyak dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat! Kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyak. Sopankan suara kau. Aku lebih tua dari. Untuk apa aku bersikap sopan kepada pengkhianat? Kenapa, Cut Nyak? Sekarang berikan aku kesempatan bertanya kepadamu. Di mana rasa hormatmu dan pada suamimu pertamamu, yang hingga meninggal membela rakyat Aceh dan sekarang kau pengkhianatnya? Kenapa kau terdiam, Cut Nyak? Di mana mulutmu? Di mana sumpah kau yang ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah menghancurkan Belanda dengan tanganmu. Di mana, Cut Nyak? Apa aku harus menjawabnya? Cut Nyak, dulu kau mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani dan tangguh. Tapi sekarang kau bahkan terlalu rendah, sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Cut Nyak, apa salah rakyat Aceh kepadamu? Pergilah, Mutia. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, Cut Nyak atas pengkhianatmu. Cut Nyak pergi menemui Teku Umar. Istrimu Cutnya Dian, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu kamu sudah rencana. Rencana kita akan berhasil. Sudah mempelajari taktik Belanda dan sudah mengumpulkan pasukan. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Bersabarlah. Percayalah, jika kita berada di jalan yang benar, maka Allah akan selalu ada di samping kita. Keesokan harinya, Teku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan ucapanmu, Tengku Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Apakah kau sudah memikirkan dengan matang? Tentu kami tidak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan yakin bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini. Teku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali.
Kurang ajar, bisa-bisa aku ditipu oleh Tengku Umar. Tentu, kita harus melakukan pembahasan Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Iya belum. Lakukanlah peperangan besar-besaran untuk menyerang rakyat Aceh. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jenderal Van Swieten diganti. Van Swieten memang tidak becus melakukan hal ini. Jenderal, kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Baik, berikan apa yang kau punya. Pasukan Aceh terus menyerang kita. Mereka sudah menyerang Kota Raja dan Malabo. Begitu ya, sepertinya kita harus mengirim sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? The Morse. Apa, Jenderal? Pasukan Demarsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Sekarang Aceh pasti Belanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal, apakah Jenderal masih memiliki rencana? Sewa orang Aceh membuka pasukan pemberontak. Baik, tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberikan informasi yang berharga, bukan sampah. Baiklah, saya usahakan. Kita permisi. Saya sudah mendapatkan informasi yang sangat penting, Jenderal. Apakah itu informasi yang berharga atau hanya sampah? Ini informasi yang sangat berharga. Apakah saya pulang bisa mendengarnya? Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Tengku Umar dan pasukan akan menyerang Malabo. Bagus, itu ada informasi yang sangat berharga. Tengku Umar. Ini akan tiba balasan dari Belanda. Doakan saja kami, kita berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Kemudian jagalah warga Aceh dengan baik, rawat anak kita hingga tumbuh menjadi wanita seperti Mukoa. Tidak apa-apa, sudah waktunya sholat. Waalaikumsalam. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, Belanda dapat membunuh Tengku Umar. Ada apa? Kenapa kau mendapat itu? Aku sama kejadian pasti suamimu. Kenapa dengan suamimu? Ada apa dengannya? Cuma gugur, dia tertembak peluru. Tidak, aku saya pasti belum meninggal. Cut gampang. Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menangis kepada orang yang sudah syahid. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Malabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak Dien sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok, dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Aku baik-baik saja. Maukah Anda saya ambilkan makan dan minum? Tidak usah. Kalau begitu sebaiknya Anda banyak beristirahat. Jika saya terlalu banyak istirahat, rakyat Aceh bisa banyak terbunuh. Mau kemana ke Panglaut? Saya akan pergi, tapi saya akan segera kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Baiklah. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Betong Lesagu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut gampang. Ada apa, Mak? Iya, kamu tidak apa-apa? Mutia, kumohon bawalah anakku pergi dari sini. Kumohon, aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah, kumohon pergilah. Ayo Cut gampang. Tidak, Pak. Aku tidak akan membiarkanmu Belanda. Kau sudah tua dan tidak bisa lagi melawan Cut Nyak Dien. Bawalah pergi. Cut Nyak Dien ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Sebelum saya bacakan amanatnya, marilah menonton video lucu kami. Selamat menonton teman-teman. Selamat siang, Tengku Umar. Selamat siang, Cut Nyak Mutia. Bolehkah Cepatlah. aku seperti wanita
Jangan buka aku yang ke video. Jadi, amanat atau pesan yang dapat diambil dari kisah Cut Nyak Dien yang berjuang demi tanah Aceh adalah 1. Tidak ada batasan termasuk kesetaraan gender dalam hal berjuang. 2. Pantang menyerah dan bertekad. 3. Mengubah kesedihan menjadi semangat. 4. Mempunyai pendirian yang kuat dalam menghadapi tentara sekutu Belanda.